Terkadang banyak sekali tempat-tempat ajaib yang tak terduga, dan salah satunya adalah Gua Batu Cermin di Labuan Bajo. Bagi para petualang dan pecinta alam, destinasi ini tentu saja menjadi magnet yang tak bisa diabaikan. Jika teman-teman adalah salah satu dari mereka yang haus akan keindahan alam yang misterius, maka mengunjungi Gua Batu Cermin adalah tujuan yang tepat. Ditambah lagi bentang alam Labuan Bajo yang magical serta suasana malamnya di kampung ujung yang syahdu tentunya bisa membuat kita betah berlama-lama di Labuan Bajo. Oleh karena itu, selamat datang di perjalanan saya One Day Trip Explore Pusat Kota Labuan Bajo. Setelah melewati hari yang indah ketika eksplor Taman Nasional Komodo, saya dan Iud kemudian beristirahat di rumah Om Edo. Karena saya masih memiliki sisa waktu 3 hari di Labuan Bajo, maka saya ada waktu sehari untuk istirahat sebelum pergi ke Desa Wairebo sebagai destinasi terakhir yang akan saya kunjungi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Pilihan tersebut saya ambil karena sejak awal saya sampai di Labuan Bajo, banyak perjalanan yang lumayan memakan banyak tenaga. Dan saya rasa mengambil waktu untuk beristirahat bukan merupakan hal yang buruk. Namun ketika saya kaji kembali, mengisi waktu seharian dengan full rebahan di tempat seindah Labuan Bajo merupakan hal yang sangat mubazir. Ditambah lagi rekan saya Iud ada urusan pekerjaan yang tentunya tidak bisa ditinggalkan. Maka dari itu, melakukan perjalanan dekat dengan berkeliling pusat kota Labuan Bajo, saya rasa merupakan hal yang tepat untuk dilakukan. Dari Marombok, saya kemudian pergi ke kampung ujung dan menyewa motor di sana. Untuk menyewa motor yang berukuran kecil seperti yang saya gunakan saat ini, Honda Scoopy, dikenakan tarif sebesar Rp75.000. Dan jika teman-teman ingin menggunakan motor yang lebih besar seperti NMAX dan sejenisnya, dikenakan biaya sebesar Rp150.000. Dari kampung ujung, saya kemudian berjalan-jalan mengitari pusat kota. Tujuan pertama yang akan saya kunjungi adalah Gua Batu Cermin. Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk explore salah satu tempat di Labuan Bajo yaitu Gua Batu Cermin. Dan tempat ini merupakan salah satu tempat yang terkenal juga di Labuan Bajo. Jadi kalau misalkan kalian ke Labuan Bajo dan pengen main ke daerah gua, ya gua ini bisa menjadi alternatif pilihan selain Gua Rangko. Oke, stay tune terus di Ans11. Gua Batu Cermin berada di jantung kota Labuan Bajo, membuatnya mudah dijangkau dari berbagai tempat di sekitarnya. Dari Bandara Internasional Komodo, kita hanya perlu waktu sekitar 10-15 menit saja. Untuk bisa masuk ke Gua Batu Cermin, cukup murah, hanya dikenakan biaya Rp20.000, dan untuk wisatawan mancanegara dikenakan biaya sebesar Rp50.000. Sebelum mengunjungi Gua Batu Cermin, ada sebuah situs yang bernama Batu Payung. Letaknya 59 meter bagian kiri jalan menuju Gua Batu Cermin. Mengunjungi Batu Payung menjadi salah satu aktivitas yang menarik saat berada di Gua Batu Cermin. Batu payung ini modelnya persis seperti payung yang konon katanya terbentuk secara alami, bukan dibuat oleh manusia. Ketika memasuki area Gua Batu Cermin dan melipir ke area Batu Payung, saya dibuat terkesan karena keunikan tempat ini. Selain itu, lokasi wisata ini juga tertata dengan baik, sehingga saya sebagai pengunjung merasa nyaman dan tidak ada sampah yang berserakan. Letak dari Batu Payung menuju area utama Gua Batu Cermin tidak terlalu jauh. Gua Batu Cermin Labuan Bajo menyimpan berbagai keindahan yang membuat perjalanan saya terasa semakin berwarna. Dari luar Gua Batu Cermin, kita bisa melihat pemandangan pepohonan yang rimbun yang dihinggapi berbagai jenis burung dan hewan lain. Gua Batu Cermin merupakan gua yang luasnya kira-kira 19 hektar dengan tinggi sekitar 75 meter. Asal-usul nama Gua Batu Cermin adalah karena dinding-dinding pada gua ini memiliki kandungan garam yang tinggi, sehingga mampu memantulkan cahaya matahari layaknya cermin. Pantulan cahaya matahari yang masuk bisa menyinari hampir seluruh bagian ruangan di dalam gua. Gua Batu Cermin ditemukan pada tahun 1951 oleh arkeolog Belanda. Menurut teori yang beredar, gua ini awalnya terletak di dasar laut. Namun, karena aktivitas gempa bumi yang masif,
Gua tersebut naik ke permukaan yang lebih tinggi daripada pantai. Hal ini pula yang diyakini menjadi alasan mengapa dinding-dinding pada gua batu cermin memiliki kandungan garam yang tinggi. Ketika melangkah ke dalam gua batu cermin, kita akan disuguhkan dengan pemandangan yang lebih menakjubkan lagi. Kita akan langsung disambut oleh dinding-dinding gua dan batuan besar seperti marmer yang terbentuk secara alami. Kita pun akan menemukan beberapa tanaman khas dari dalam gua yang membuat keindahan gua batu cermin terasa seperti di negeri dongeng. Salah satu hal yang menarik minat wisatawan untuk mengunjungi gua batu cermin adalah karena dinding-dinding gua yang bisa memantulkan cahaya layaknya cermin raksasa yang terbuat dari marmer. Fenomena dinding gua yang memantulkan cahaya bisa terjadi saat sinar matahari berhasil masuk ke dalam gua batu cermin melalui sela-sela dinding. Selama hal ini terjadi, selama itu pula pantulan cahaya di gua batu cermin terus memancarkan keindahannya. Saya menghabiskan waktu cukup lama di Gua Batu Cermin. Setelah puas eksplor Gua Batu Cermin, saya kemudian kembali berjalan-jalan mengitari kota Labuan Bajo. Dan tujuan selanjutnya adalah mengunjungi Bandara Komodo. Alasan saya ingin berjalan-jalan di sini karena ingin kembali melihat dari dekat bagaimana hiruk-pikuk bandara yang mungkin akan jarang saya lihat. Terlihat beberapa pesawat yang sedang terparkir di Bandara Komodo yang baru saja naik status menjadi bandara internasional ini. Memang, Bandara Komodo belum seramai bandara lainnya seperti Ngurah Rai atau bandara lain yang menjadi primadona wisata. Namun, saya rasa di kemudian hari, kota ini akan semakin ramai karena akan semakin banyak orang yang ingin berlibur di Labuan Bajo. Sore pun tiba. Seberes melihat suasana Bandara Komodo, saya kemudian diajak oleh Om Edo untuk pergi ke warung makan miliknya di area pusat kota. Letaknya tak begitu jauh dari Bandara Komodo, hanya sekitar 5 menit menggunakan motor. Di sana kita akan membeli berbagai macam makanan khas Sunda yang tentunya jarang kita temui di Labuan Bajo. Jika kalian ingin membeli makanan khas Sunda, kalian boleh pergi ke sini karena di sini menunya cukup lengkap. Dan tentunya ramah di kantong jika dibandingkan dengan makanan yang lain yang dijual di sini. Setelah bernutrisi, saya kemudian melanjutkan perjalanan menyusuri daerah Kampung Ujung untuk melihat bagaimana suasana malam di Labuan Bajo. Kampung Ujung adalah salah satu destinasi wajib yang harus dikunjungi oleh para wisatawan yang sedang menikmati alam di Labuan Bajo. Kampung Ujung Labuan Bajo memiliki berbagai macam daya tarik yang tidak akan bisa didapatkan di tempat lain. Kampung Ujung mempunyai pemandangan yang sangat indah, mulai dari keindahan alam pantainya, pulau, hingga kapal-kapal yang sedang bersandar di pelabuhan. Selain itu, Kampung Ujung memiliki segudang daya tarik lain seperti restoran seafood yang sangat terkenal. Di sana, orang beramai-ramai mencari makanan khas timur yang terkenal sangat lezat. Di dekat Kampung Ujung ada satu tempat yang tak kalah menarik, yaitu Waterfront Marina. Waterfront adalah ruangan terbuka bagi aktivitas masyarakat dan para wisatawan yang datang ke Labuan Bajo. Kawasan ini identik dengan sebuah bangunan monumennya yang unik. Sementara itu, dibangun juga gedung-gedung berbentuk tribun tangga yang bisa jadi spot foto menarik dengan pemandangan laut yang sangat indah. Waterfront Marina Labuan Bajo juga menjadi titik nolnya Labuan Bajo, yang berfungsi sebagai ruang publik yang memiliki panorama laut yang indah dan menakjubkan, dengan dihiasi berbagai kapal finisi yang berlabuh di pelabuhan Labuan Bajo yang tentunya menjadi daya tarik tersendiri. Waterfront Marina Labuan Bajo juga memiliki fasilitas terminal untuk kapal penumpang dengan fasilitas yang modern. Terminal ini menjadi pusat keberangkatan untuk para wisatawan yang hendak menjelajahi keindahan Labuan Bajo. Di malam itu, saya merasakan bagaimana indahnya malam di Labuan Bajo. Melihat penumpang kapal yang naik turun, tentunya membuat saya nostalgia tentang beberapa perjalanan di waktu dulu yang juga pernah backpacker seperti mereka. Sungguh beruntung karena saya bisa merasakan backpacker dan traveling ke tempat yang belum pernah saya kunjungi sebelumnya. Karena mungkin ini adalah malam terakhir saya menikmati kota Labuan Bajo, maka saya memutuskan untuk berdiam lebih lama di sini dan menikmati suasana malam yang mungkin tidak akan pernah saya lupakan. Di sisi lain, jantung saya berdegup kencang karena besok saya akan melakukan perjalanan terakhir menuju ke desa Wayarebo.
Semoga dilancarkan dan dimudahkan. Sekian catatan perjalanan kali ini. Penasaran dengan perjalanan saya selanjutnya menuju Desa Wairebo? Silahkan subscribe channel ini dan bagikan video ini jika dirasa bermanfaat. Saya Muhammad Ferhan Gumilang, sampai jumpa di video selanjutnya.